Halo teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniadi, peserta Laksar CPNS tahun 2022 yang tergabung di gelombang 5 Angkatan 37 Kelompok 4. Saat ini saya bertugas di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan dengan formasi jabatan Ahli Pertama Inspektur Bandar Udara. Dalam tugas aku, Smart ASN, dan instansiku, kami ditutor oleh Ibu Bandia, SPD MSI. Semulanya, Kantor Otoritas Bandar Udara ini bernama Kantor Administrator Bandar Udara Polonia yang berlokasi di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Namun, sejak pemerintah menerbitkan PM 41 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, wilayah kerja yang masuk ke dalam pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara yang awalnya hanya Bandara Polonia saja menjadi seluruh bandara di 4 provinsi. Maka sejak 25 Juli 2013 mengikuti perpindahan Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 pun berpindah menempati area perkantoran di Jalan Bandar Udara Medan Baru Kuala Namu Deli Serdang. Adapun struktur organisasi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 adalah sebagai berikut. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan dipimpin oleh seorang kepala kantor Otoritas Bandar Udara yang membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara, dan Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara dan Kelayudaraan. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Lalu Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara membawahi Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara serta Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara. Dan Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara dan Kelayudaraan membawahi Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Penerbangan serta Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelayudaraan, dan Pengoperasian Pesawat Udara. Lalu, visi dan misi Kantor Otoritas Bandar Udara adalah: untuk visi, terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah di lingkungan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2. Sedangkan untuk misi, mewujudkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pelayanan dan pengoperasian bandar udara, di bidang angkutan udara dan kelayudaraan, di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, lalu mensinergikan potensi sumber daya Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai fungsi koordinasi dengan instansi terkait atau komunitas di bandar udara yang diusahakan, mengembangkan kualitas kemampuan sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, dan memberdayakan masyarakat transportasi udara untuk ikut serta menciptakan keamanan, ketertiban di bandar udara, dan kelancaran serta keselamatan penerbangan. Dalam mendukung visi Presiden untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, maka kita perlu membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Smart ASN sendiri harus memiliki 8 karakteristik atau prinsip seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Lalu, bagaimana saya mengimplementasikan ke-8 karakteristik atau prinsip ini ke dalam tugas pokok dan fungsi sebagai Inspektur Bandar Udara? Berikut penjelasannya. Kinerja saya sebagai Inspektur Bandar Udara dan sebagai Smart ASN harus menjalankan 8 prinsip Smart ASN. Apa saja 8 prinsipnya? Yang pertama adalah integritas, yang nilai dasar dari integritas itu sendiri berarti bahwa saya sebagai Inspektur Bandar Udara harus mengedepankan kejujuran,
kepercayaan, kewajaran, respek, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah nasionalisme. Sebagai inspektur bandar udara, kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan tidak menyalahgunakan barang milik negara sehingga berdampak merugikan negara. Lalu yang ketiga adalah profesionalisme. Sebagai inspektur bandar udara, kita harus berperan aktif dalam upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan dalam bidang penerbangan, serta selalu disiplin dalam menjalankan tugas. Yang keempat, wawasan global. Sebagai inspektur bandar udara, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan menambah wawasan di bidang kebandarudaraan guna meningkatkan kecerdasan intelektual menghadapi tantangan ke depannya. Lalu yang kelima, IT dan bahasa asing. Seorang inspektur bandar udara yang smart wajib memiliki kompetensi dalam mengoperasikan IT berupa aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan serta bijak dalam menggunakan media sosial dan kehidupan sehari-hari. Lalu seorang ASN selain harus menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga dituntut menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris untuk menunjang pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang keenam, hospitality. Sebagai seorang ASN harus bersikap ramah, baik hati, menjaga tutur kata serta sikap kita dalam setiap aktivitas dan pelaksanaan tugas, khususnya dalam menampilkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang ketujuh, networking. Sebagai seorang ASN, kita dituntut agar banyak membina hubungan dengan sesama rekan kerja maupun orang lain yang dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Selain menambah keharmonisan dalam dunia kerja, kita juga menambah pertemanan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, entrepreneurship. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi di dunia kerja dan memanfaatkan peluang yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mari kita wujudkan Smart ASN untuk Indonesia 5.